Kalau kata dokter, kelenjar hormon kamu memproduksi lendir berlebih. Makanya jadi akhirnya kamu terus berdehem. Nah, saya itu kembali lagi ya cerita kisah saya dulu. Saya itu selalu berdehem, berdehem, dan berdehem. Kalau misalkan ngomong gini ya, misalnya setelah ngomong berapa saat, saya akan berdehem. Jadi ending dengan dehem. Misalkan kayak, oke, jadi Bapak Ibu, bla 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 bla, dan kalau misalkan begini-begini, dan begitu, 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 begitu. Saya selalu berdehem dan berdehem di setiap kali saya bawakan acara. Saya selalu mengakhiri dengan dehem yang disebut dengan dehem per menit ya biasa saya bilangnya. Dehem saya banyak banget dan saya datang ke dokter, dokter bilang seperti itu. Akhirnya saya dianjurkan untuk supaya nggak minum minuman yang terlalu dingin-dingin, ya dihindari. Minumnya harus yang hangat-hangat. Juga mengurangi konsumsi semua yang berbau terlalu manis ataupun terlalu asin, ya jadi jangan yang terlalu manis terlalu asin, jangan goreng-gorengan, dikurangi goreng-gorengannya. Sekalian aja nggak makan dok. Ya karena banyak banget larangannya gitu. Terus habis itu saya ikutin larangannya, ternyata ketika saya ikutin larangannya, apa yang terjadi? Sama aja, saya tetap dalam per menitnya jalan gitu ya. Dan terakhirnya setelah saya datang ketemu sama calon mertua saya, waktu dulu belum mertua ya, mamanya Steffi. Waktu itu hari itu saya datang ke rumahnya, saya masih ingat banget. Waktu itu saya memberanikan diri masuk ke rumahnya. Terus mamanya datang, terus mamanya bilang gini, oh kamu temennya Steffi ya? Oke, kamu duduk aja dulu karena dia masih siap-siap. Si om ada tuh nanti temenin kamu ngobrol, tante harus pergi dulu. Kata dia gitu. Oh oke tante, thank you gitu ya. Terus dia pergi, dan detik itu juga semua dehem saya hilang. Totally, completely gone. Jadi saya ngomong bisa dengan lancar tanpa ada dehem-dehem lagi. Kalau Anda ngedenger semua trainingan saya zaman dulu, wah sadis karena dehemnya banyak sekali. Nah ternyata ya dehem itu adalah bentukan dari emosi yang tersimpan di alam bawah sadar saya, yang akhirnya ketahan karena mau dikeluarkan, mau disampaikan, dia nyangkut ya. Jadi akhirnya jadi case-nya dehem itulah yang terus-terus berulang. Nah, segala sesuatu yang kaitannya biasa di daerah area yang kita gunakan untuk bicara, ya ketika tertahan, ya jadi di situ jadi reaksi fisik yang muncul macam-macam, ya kaitannya di sekitaran sini. Ya, waktu itu kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya pengen banget untuk bisa kenalan sama mama mertua saya. Dari dulu istri saya bilang, ya Steffi waktu itu masih pacar saya, dia bilang gini, nanti ya kalau mau kenalin sama mami, karena aku takutnya nanti kamu belum punya penghasilan, belum jadi pribadi yang istilahnya siap untuk istilahnya nanti kalau misalkan kamu mau pacaran terus mau jadian sampai mau menikah gitu kan, masih jauh banget gitu. Nah daripada kamu muncul dulu nanti takutnya mama saya nggak setuju terus malah kita disuruh berpisah, kata dia. Mendingan lebih baik jangan ketemu dulu gitu ya. Nah tapi saya pengen banget ketemu gitu, mau kenalan segala macam. Dan sekarang saya baru menyadari, oke memang keputusan yang tepat untuk nggak ketemu waktu itu. Tapi saat itu kan saya nggak kepikiran ke sana. Saya cuma mikir saya pengen banget ketemu, pengen banget ketemu, pengen banget ketemu, pengen banget ketemu. Setiap hari pengen ketemu tapi nggak pernah dikasih. Jangan ketemu dulu, jangan ketemu dulu. Selama 7 tahun kami pacaran backstreet. Ya saya nggak pernah dikasih untuk ketemu orang tuanya, ketemu papa mertua nggak boleh, ketemu mama mertua nggak boleh, pokoknya nggak dikasih ketemu deh gitu ya. Nah ketika nggak dikasih ketemu saya sedih banget ya, saya merasa kayak kenapa kok saya nggak diizinin ketemu, apakah dia memang nggak mau sama saya sampai saya dijadikan cadangan mungkin, jadi nggak mau ketemuin saya sama mereka gitu. Pokoknya banyak banget yang di pikiran kepala saya, yang skenario yang tiba-tiba muncul. Oke? Akhirnya karena menahan efeknya di sini. Ya, jadi semenjak saya mengenal tentang teknologi pikiran dan jiwa, ternyata memang banyak sekali emosi-emosi yang tersimpan di alam bawah sadar kita yang nyangkut di tubuh fisik kita, bentuknya sinyal elektromagnetik, bentuknya tension ya, dan tension inilah yang kita lepaskan dengan sistem TRT, dan kalau misalkan tidak terlepaskan dia nyangkut, dan tension ini bisa menyebabkan banyak sakit-sakit ya, sakit-sakit fisik. Ya, saya banyak handle macam-macam, kayak tadi nih waktu di kelas kita banyak banget case yang tadi pada share ya, tubuh fisik yang katanya ada sampai sakit udah berminggu-minggu, sakit ada yang berbulan-bulan. Tadi ada yang mata tuh minus, kacamata sampai tebel banget, terus dia bilang, loh kok pak begitu di releasing langsung tiba-tiba kacamata saya jadi kayak nggak dipakai pun saya bisa ngelihat tulisan-tulisan ini, tadinya saya baca aja nggak bisa gitu. Nah, karena mata itu indikator sesuatu yang tidak ingin kita lihat lagi, saking kita udah keselnya sama sesuatu ya. Jadi misalkan kita
nggak mau lihat orang tua kita berantem, misalnya sering banget orang tua berantem, nggak mau lihat lagi gitu ya, akhirnya jadi kena ke matanya, jadi minus gitu ya, karena jadi buram penglihatannya. Terus ada lagi misalkan contoh kayak case yang lain, misalkan kalau saya dalam itu karena nahan sesuatu yang mau ngomongin. Makanya orang banyak laki-laki yang suami takut istri ya, ikatan suami takut istri itu, mama, apa gitu ya, langsung itu langsung takut suaminya gitu ya. Nah itu biasanya cenderungnya kena digondok gitu ya. Atau yang kayak getah bening, semua kasus-kasus yang di sekitaran sini. Nah, setiap tubuh kita punya indikatornya masing-masing. Ya, kalau anak sekolahan cemas gitu ya, mau ujian atau takut sesuatu, takut ketahuan, takut ketangkep, larinya apa? Cemas itu ke perut gitu ya, yang sakit perutnya tiba-tiba banyak gasnya, perutnya melilit, aduh sakit banget gitu ya, macam-macam kayak gitu. Nah, terus ada lagi kalau di tangan biasa sesuatu yang perlu dikerjakan tapi tidak diselesaikan, ditunda-tunda melulu, tangannya biasa cenderung gemeteran, bisa mungkin dingin atau apa macam-macam. Di kaki bisa juga ya, kaki itu ilustrasi dari kalau kita bingung mau melangkah sesuatu ya. Terus kalau misalkan ke case lain ya, apalagi ya, kalau di pastinya sih setiap tubuh ya, pundak misalnya ya, pegel itu contoh ilustrasi beban yang terlalu berat yang kita tanggung ya, istilahnya kalau misalkan kita kayak suka dicurhatin orang ya, ikut menanggung bebannya, nah itu beratnya di sini. Jadi reaksi fisik Anda itu menandakan banyak sekali indikator-indikator yang menandakan bahwa Anda perlu melepaskan emosinya ya, karena kalau nggak tersimpan di dalam bawah sadar Anda tanpa Anda sadari, dan itu bisa mengganggu sekali di tubuh fisik Anda. Dan menurut penelitian memang case-case yang bahkan berat seperti kanker, kista ya, itu juga rata-rata adalah problem dari unresolved emotion atau emosi yang tidak terselesaikan, jadi terkunci ya, stuck. Karena menurut dari Anthony Robbins, salah satu motivator terkenal di internasional, bukan salah satu ya, nomor satu di dunia, dia bilang bahwa emotion adalah energi in motion. Ketika tidak in motion, dia stuck. Ketika stuck, dia nyangkut di tubuh ya, di tubuh fisik kita, dan itu bentuknya tension. Jadi kita perlu lepaskan kayak gitu ya, kalau nggak nyangkut bisa menyebabkan sakit ya. Makanya banyak sakit yang dari pikiran ya. Kalau misalkan dibilang biasa sama dokter, Pak ini semua vital sign-nya bagus, tapi nggak tahu Bapak sakitnya kenapa. Mungkin Bapak stres, Bapak perlu menenangkan hati, menenangkan diri, jangan stres-stres. Pertanyaannya, aduh gimana caranya saya menenangkan hati ya? Dengan melepaskan semua stresnya, dengan melepaskan semua beban-beban emosinya. Kalau Anda nggak pernah melepaskan, ya melepaskan yang pure melepaskan, artinya secara murni melepaskan secara total, tidak ada lagi yang tersisa sama sekali, bahkan Anda sangat-sangat leganya luar biasa. Kayak Anda kalau sahabat saya Andrew Karta bilang, gila bro, gue kayak nahan pipis, udah lama banget pipis nih nggak kelepas pas sama lu tuh kayak biar ya, tiba-tiba lega banget, gila nggak ada lagi emosi yang gue simpen, gila. Ringannya luar biasa. Kurang lebih seperti itu ya. Dan ketika Anda melepaskan semuanya, sangat-sangat totally ringan, totally free, like nothing else yang pernah kita alamin. Kayak bener-bener ringannya tuh luar biasa. Dan semua orang biasa ya, hah beneran Pak? Sudah Pak, begini doang Pak. Yes, saya lakukan ini tadi ya, siang kita kelas barengan 140 orang lebih, melepaskan emosi rame-rame, ringan semua ya. Biasa kalau melepaskan emosi itu ya harus one on one segala macam. Ya, bagaimana kalau melepaskan emosi juga bisa by kelas yang kayak like 100-an orang gitu, tadi 140 sekian ya, mereka melepaskan semua, like semuanya ringan Pak, plong lega, plong lega, plong, gila luar biasa banget ya. Jadi formatnya udah ketemu ya. Dulu kita selalu mencari bagaimana cara melepaskan emosi, kita selalu belajar mengendalikan, mengontrol ya, meredam emosi, memendam, akhirnya jadi sakit-sakit macam-macam seperti itu ya. Yang kista juga kemarin nih ada yang beres di kelas saya, begitu pulang ya nggak lama kistanya hilang, sembuh ya. Jadi hati-hati kalau kita menyimpan emosi di bawah sadar kita, seringkali itu bisa menciptakan sakit di dalam tubuh. Kalau tidak dilepaskan, dia akan nyangkut selamanya. Ya, pastikan Anda melepaskan semuanya supaya tubuh Anda lebih sehat, lebih bahagia, lebih happy, lebih asik lagi. Oke, thank you udah nonton video ini. Pastikan untuk di-share ke teman-teman semua kalau misalkan Anda ngerasain manfaatnya. Dan thank you banget udah support selama ini, kasih like-nya, kasih komennya, dan semuanya. Pokoknya thank you banget ya. See you again di video berikutnya. Bye-bye.